Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Ruslan Ramli, pada mata kuliah Art dan Cultural Reporting. Ini adalah pertemuan kedua buat kita pada mata kuliah ini, dan sebagai bentuk adanya aktivitas selama semester ganjil mata kuliah Art dan Cultural Reporting, kita akan ketemu lewat virtual meeting. Baik, pada sesi kedua ini, topik yang akan saya angkat adalah dasar-dasar menulis. Sebelum saya lanjut tentang dasar-dasar menulis, pekan lalu saya sudah menyinggung soal menulis, bahwa menulis adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja media. Tetapi bukan cuma pekerja media, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan korespondensi itu adalah bagian dari menulis. Tetapi pada konteks perkuliahan, maka yang dimaksud menulis di sini adalah bagaimana kita bisa menulis setelah melakukan reportase. Nah, menulis yang dimaksud berarti mencatat ulang segala sesuatu hal yang kita baca, kita dengar, atau kita lihat. Instrumen yang dipakai sebenarnya adalah indera kita. Apakah itu tangan, mata, ataupun kuping. Jadi, apa yang kita lihat, itu yang kita tuangkan. Apa yang kita dengar, itu yang kita tuangkan. Dan seterusnya. Nah, menulis tentu tidak semua orang bisa. Tetapi bukan berarti menulis adalah pekerjaan yang susah. Sesungguhnya menulis juga adalah kebiasaan. Semakin sering kita menulis, maka semakin mudah bagi kita untuk melakukannya. Sebaliknya, menulis akan menjadi sesuatu yang sulit jika kita tidak terbiasa menulis. Makanya bagi sebagian orang, menulis adalah pekerjaan rumit. Nah, sebenarnya menulis itu ada juga prosesnya. Ya, seperti halnya kita makan, maka itu ada prosesnya. Ya, tentu memasak. Memasak itu ada prosesnya. Ya, kalau sayur, tentu ada sayurnya, ada garamnya, ada komponen-komponen lain, sambal cabai, eh, kecap, garam, dan seterusnya. Ada proses sehingga makanan itu tersaji. Maka menulis juga demikian. Menulis tidak langsung mengalir begitu saja, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penulis. Pertama, tentu ada penuangan. Penuangan itu sumbernya dari mana? Ya, tentu dari hasil pemikiran. Bisa jadi hasil penelitian. Bisa pula dokumentasi peristiwa. Atau informasi-informasi yang bercerai-berai, kemudian kita satukan. Boleh juga karena perasaan. Nah, itu adalah bentuk penuangan. Di luar itu, proses lainnya adalah bentuk tulisan. Ya, kita ingin menulis bentuknya seperti apa? Apakah kita ingin deskriptif? Apakah kita ingin argumentatif? Apakah kita ingin eksploratif? Dan seterusnya. Kemudian, menulis tentu punya tujuan. Tulisan kita ada endingnya. Tujuan harus tercapai. Tujuan inilah yang mendorong kita untuk membuat secara sistematis. Nah, perlu kita ketahui bahwa menulis memang sebuah aktivitas yang tidak mudah bagi mereka yang tidak terbiasa, tetapi begitu mudah bagi mereka yang sudah terbiasa. Ada prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh seseorang yang ingin menulis. Paling mendasar tentu adalah menyangkut struktur bahasa. Bahwa betul kita bisa berbahasa, kita piawai berbahasa, kita mampu berretorika. Kemampuan itu kemudian bisa meyakinkan orang, bisa mempersuasi orang. Tetapi persoalannya ketika masuk di tulisan,
Ini adalah hal yang sangat berbeda dengan lisan. Bahwa menulis itu tidak semudah berbicara. Menulis itu tidak segampang kita berpidato. Banyak orang yang jago pidato, jago retorika, atau seorang orator, tetapi tidak mampu menulis. Maka yang pertama adalah kita harus memahami struktur bahasa. Nah, jika bicara soal struktur bahasa, maka ada 3 komponen yang terkait. Pertama adalah pilihan kata, berikutnya pilihan kalimat efektif, dan pilihan paragraf efektif. Nah, yang mana itu pilihan kata? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 2004, ya, pilihan kata. Jadi unsur bahasa yang dituliskan merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Bisa juga morfem atau kombinasi morfem yang dianggap sebagai satuan terkecil yang diujarkan sebagai bentuk yang bebas, serta satuan bahasa yang berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal ataupun gabungan. Nah, itu menurut KBBI. Nah, makanya kata-kata itu tidak begitu saja. Nah, kampus, telepon, mahasiswa, pesawat, bahagia, dan sedih. Itu adalah rangkaian kata. Nah, kata-kata tersebut adalah kata yang memang mempunyai makna. Nah, kita menyebutkan, kita melafazkan, orang bisa paham, orang tahu, terjadi understanding. Tetapi ada juga kata yang sangat meragukan kita, bahkan kita tidak tahu. Apa yang saya sebutkan itu adalah kata, tetapi dia tidak bisa kita maknai karena bukan bahasa Indonesia. Entah itu bahasa apa, apakah bahasa planet, bahasa suku lain. Nah, jadi kata ada yang kita maknai, ada yang tidak bisa kita maknai. Maka di dalam menulis, kata itu penting agar pembaca bisa memaknainya. Bukan sebaliknya, asal menulis rangkaian huruf tetapi tidak mengandung makna. Nah, Kraft, dia menyimpulkan pemakaian kata dalam sebuah karangan, bahwa pilihan kata dan diksi menyangkut pengertian kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, ungkapan, dan gaya bahasa yang tepat sesuai situasi yang akan diungkapkan oleh penulis. Jadi pilihan kata, bahwa kata itu jutaan, kata itu sangat besar jumlahnya, tetapi tidak semua kata itu mampu dituangkan di dalam tulisan. Kita harus memilih, kita harus memilah kata mana yang benar, kata mana yang cocok. Misalnya katakanlah antara raja dan rakyat ketika minta maaf, misalnya ketika menghadap ilahi, maka kata mati, tewas, meninggal dunia, itulah kata-kata yang sangat familiar buat kita. Tetapi antara raja dan rakyat tentu ada diksi. Maka raja disebut mangkat. Rakyat biasa bisa disebut meninggal dunia. Nah, jadi antara mangkat dan meninggal dunia adalah pada dasarnya sama tetapi diksi yang berbeda. Diksi mangkat hanya cocok untuk raja. Raja tidak dikatakan tewas, meninggal, mangkat. Nah, begitu juga dengan seseorang yang misalnya minum racun. Dia dikatakan tewas, tidak dikatakan berpulang ke rahmatullah. Tidak seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan diksi. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan penulis membedakan secara tepat nuansa makna dengan gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca.
Pilihan kata atau diksi dapat berhasil apabila didukung dengan pengetahuan dan penguasaan sejumlah besar kosakata dan kemampuan komunikatif secara keseluruhan. Jadi, ada yang disebut dengan dukungan pengetahuan dan penguasaan sejumlah besar kosakata. Dalam bahasa Indonesia ada banyak kosakata. Nah, seberapa banyak vocabulary kita, seberapa banyak bank data yang kita tahu. Semakin besar semakin baik. Sebaliknya semakin kecil semakin memiskinkan tulisan kita. Di luar itu adalah kemampuan mengkomunikasikan. Ya, bagaimana dia bisa dipahami oleh orang lain. Yang kedua, selain kata adalah pilihan kalimat efektif. Arifin mengatakan, kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran penulis. Jadi, kalimat efektif secara umum bisa dikatakan kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran penulis. Jadi, dia tersusun, ada kaidahnya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan kaidah? Kaidah di sini adalah pertama, unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Kedua, aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Ketiga, cara memilih kata dalam kalimat. Nah, saya ingin jelaskan kata ejaan yang disempurnakan. Nah, ini banyak yang salah kaprah karena tidak memahami apa yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan. Kata-kata di Indonesia banyak teradopsi dari suku, dari Arab, dari berbagai daerah. Nah, kata itu kemudian ada yang masuk dalam kamus, ada yang hanya bahasa lisan. Nah, ada orang yang menggunakan bahasa lisan tetapi tidak berpedoman kepada kamus. Padahal yang sesuai dengan KBBI yang diarahkan untuk sebuah tulisan. Kecuali kata-kata itu sangat familiar, dia bisa aja. Bukan haram, bukan sesuatu yang dilarang. Yang ketiga adalah paragraf efektif. Paragraf yang dimaksud adalah bagian dari bab pada sebuah karangan atau bisa juga alinea, dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam beberapa ketukan atau spasi. Wijono mengatakan beberapa ciri paragraf. 1. Kalimat pertama menjorok ke dalam 8 ketukan. 2. Paragraf mempunyai satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Ketiga, paragraf menggunakan kalimat topik dan yang lain pengembangan. Keempat, mempunyai pikiran penjelas, padu, mengandung kesatuan ide, dan menggunakan ejaan yang benar. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.